Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga saya dapat membuat dan menyelesaikan video ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampul Bapak Jijenji Tias Wirastomo SOS MMDBA. Saya Retno Ambarwati dengan NIM 1124-11349 dari kelas reguler weekend MA24 CA01. Di sini saya ingin menjelaskan pendapat dan analisa saya dengan tema teman atau musuh, manfaat dan resiko media sosial untuk memenuhi syarat tugas akhir semester dari mata kuliah media sosial. Pengertian dari media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi, membuat konten secara online. Media sosial memungkinkan pengguna untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Media sosial sebuah revolusi yang mengubah cara kita untuk berinteraksi, berbagai informasi dan bahkan memandang dunia. Dalam 10 menit ke depan, kita akan menjelajahi dua sisi mata uang ini. Manfaat yang luar biasa yang ditawarkan oleh media sosial serta resiko yang mengintai di balik layar. Media sosial di zaman ini, ia menjadi bagian dari kehidupan kita, tempat kita berbagi, belajar, dan terhubung dengan dunia. Tapi, apakah media sosial itu tempat yang membantu atau justru musuh yang menyamar? Mari kita bahas manfaat media sosial terlebih dahulu. Dalam banyak hal, media sosial adalah teman terbaik kita. Ia membuka jendela ke dunia, memungkinkan kita menjalin hubungan jarak jauh, membangun komunitas, bahkan mengubah ide-ide kecil menjadi gerakan besar. Bagi banyak orang, media sosial adalah peluang, platform untuk berbagi kreativitas, memasarkan bisnis, atau mendapatkan informasi terbaru. Media sosial memiliki banyak manfaat. Yang pertama, jembatan konektivitas. Media sosial telah menyingkirkan batasan geografis, memungkinkan kita terhubung dengan orang-orang dari seluruh dunia. Yang kedua, akses informasi. Informasi kini berada di ujung jari kita. Berita terkini, pengetahuan baru, dan berbagai sumber belajar dapat dengan mudah diakses. Yang ketiga, platform ekspresi. Media sosial menjadi wadah bagi kita untuk berbagi kreativitas, pendapat, dan pengalaman. Yang keempat, komunitas. Kita dapat menentukan dan menemukan komunitas yang memiliki minat yang sama dengan kita, memberikan rasa memiliki dan dukungan. Itu tadi adalah penjelasan dari manfaat media sosial. Tapi, teman yang baik juga bisa jadi musuh. Begitu juga dengan media sosial. Jika tidak digunakan dengan baik, media sosial memiliki resiko, diantaranya 1. Kecanduan. Penggunaan berlebihan dapat mengganggu produktivitas, hubungan sosial di dunia nyata, mempengaruhi kesehatan mental, bahkan memicu rasa cemas dan ketidakpercayaan diri. 2. Hoaks dan misinformasi. Informasi yang salah dapat menyebar dengan cepat, mempengaruhi opini publik dan keputusan. Lebih dari itu, ia dapat menjadi ladang hoaks, tempat bullying, dan ruang yang memperbesar polarisasi masyarakat. 3. Cyberbullying.
Perundungan online dapat berdampak buruk pada kesehatan mental korban. Keempat, privacy. Data pribadi yang kita bagikan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kelima, kesehatan mental. Pengguna media sosial yang berlebihan dapat memicu kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Keenam, FOMO, fear of missing out. Perbandingan diri dengan kehidupan orang lain di media sosial dapat memicu perasaan yang tidak puas dan rendah diri. Ketujuh, radikalisme. Media sosial dapat menjadi sarana penyebaran ide-ide ekstrim dan radikalisme. Kedelapan, ketergantungan. Kecanduan media sosial dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan produktivitas. Tapi jangan khawatir, dari banyaknya resiko yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa cara untuk mengatasi resiko dan dampak negatif dari media sosial. Antara lain, batasi waktu penggunaan. Yang pertama, tetapkan waktu khusus untuk bermedia sosial. Kedua, jaga kesehatan mental. Cari dukungan dari orang terdekat atau profesional jika diperlukan. Ketiga, verifikasi informasi. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum terkonfirmasi. Keempat, lindungi privasi. Batasi informasi pribadi yang dibagikan di media sosial. Lalu, bagaimana caranya menjadikan media sosial sebagai teman sejati, bukan musuh tersembunyi? Ini adalah manfaat dari media sosial secara positif. Pertama, gunakan media sosial untuk belajar dan berbagi hal positif. Ikuti akun yang menginspirasi dan memberi informasi yang bermanfaat. Kedua, jadikan media sosial sebagai alat untuk kebaikan. Suarakan hal-hal yang berarti, bantu komunitas, atau mulai proyek yang berdampak. Ketiga, batasi penggunaan. Ingat, hidup nyata lebih penting daripada dunia maya. Jangan sampai media sosial mengganggu aktivitas sehari-hari. Keempat, buat jadwal, tentukan waktu khusus untuk bermedia sosial. 5. Tentukan tujuan. 1. Tujuan pribadi. 2. Tujuan profesional. Dengan tujuan yang jelas, Anda dapat fokus pada aktivitas yang relevan. 6. Pilih platform yang tepat. Sesuaikan dengan tujuan. Jika ingin membangun jaringan profesional, buatlah profil LinkedIn bisa menjadi pilihan yang terbaik. Untuk berbagi foto dan video, Instagram lebih cocok. Kedua, pertimbangan target audience. Platform mana yang paling banyak digunakan oleh orang-orang yang ingin Anda jangkau? 7. Buat konten yang bernilai, informatif, inspiratif, dan hiburan. 8. Berinteraksi dengan orang lain. Berkomentar, berbagi postingan dengan orang lain yang Anda anggap menarik, dan membalas pesan. 9. Menjaga etika. Hormati perbedaan pendapat. Jangan menyebarkan hoaks, jaga privasi. 10. Fokus pada hal positif. Hindari perbandingan, nikmati proses. Ada beberapa contoh penggunaan media sosial yang positif. 1. Belajar bahasa baru. Bergabung dengan grup pertukaran bahasa di Facebook. 2. Menemukan resep makanan baru. Follow akun-akun kuliner di Instagram. 3. Mencari pekerjaan. Gunakan LinkedIn untuk memperluas jaringan profesional. Keempat, mendukung kampanye sosial. Ikut serta dalam tagar atau tantangan yang relevan. Berikut adalah tips-tips tambahan buat media sosial lebih aman. 1. Gunakan fitur-fitur keamanan.
2. Jangan mudah percaya. 3. Bersikaplah autentik. Jadilah diri sendiri dan jangan berpura-pura menjadi orang lain. Dengan menerapkan tips-tips di atas, Anda dapat memanfaatkan media sosial secara maksimal dan membangun kehadiran sosial yang positif. Kesimpulannya adalah, media sosial bukanlah musuh atau teman secara mutlak. Semua tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Pilihannya ada di tangan kita. Jadikan media sosial alat yang memperkaya hidup, bukan merusaknya. Media sosial alat yang ampuh, namun penggunaannya harus bijak. Dengan memahami manfaat dan resikonya, kita dapat memanfaatkan media sosial secara positif dan meminimalkan dampak negatifnya. Dia juga dapat menjadi racun jika kita tidak sadar akan dampak negatifnya. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan online yang sehat dan positif. Ayo, manfaatkan media sosial dengan bijak, maka hidup kita akan lebih baik. Terima kasih. Demikian video analisa saya tentang tema manfaat dan resiko media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.